Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget WD. Oke, jadi di video kali ini gue akan memberikan sebuah pengalaman gue selama gue menggunakan Samsung A53 5G. Dan kira-kira kayak gini videonya. Yang pertama di sini gue mau bahas spesifikasinya dulu. Untuk spesifikasi dari Samsung A53 ini menggunakan prosesor Exynos 1280 5G dan fabrikasinya 5 nanometer. Ada dua varian nih, 8/128 GB dan 8/256 GB. Untuk yang gue pakai ini adalah varian 8/128 GB. Baterainya itu menggunakan baterai 5000 mAh dan udah support pengecasan sampai 25 watt. Untuk Androidnya udah menggunakan Android bawaan 12 dengan One UI 4.1. Untuk bagian layar, menggunakan kualitas layar Super AMOLED 6,5 inch Full HD Plus dan 120Hz refresh rate. Mungkin ada pertanyaan juga nih dari teman-teman, daripada beli Samsung A53 5G, mending beli A52s yang 5G. Toh di paket pembeliannya juga udah disertain charger, ada port jack audio, prosesor yang lebih kencang dan harga yang jauh lebih murah. Nggak jauh sih, beda tipis lah. Tapi kalau gue lihat lebih jauh, Samsung A53 ini itu jadi lebih menarik. Karena Samsung ngeklaim kalau Samsung A53 ini bisa mendapatkan software update sampai 4 tahun ke depan. Kalau gue hitung, perkiraan gue itu dapat software update sampai Android 16 dengan One UI 8.0. Sedangkan buat Samsung A52s itu cuma dapat update software sampai 2-3 tahun. Karena ya untuk OS bawaan dari Samsung A52s ini menggunakan Android 11 dengan One UI 3.1. Sedangkan ini udah menggunakan Android 12 dengan One UI 4.1 bawaannya. Jadi pastinya Samsung A53 ini jadi lebih panjang buat umurnya. Kalau untuk masalah prosesor yang lebih kencang sih, balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Karena gue pribadi, untuk kecepatan processing dari Samsung A53 5G ini tuh udah lebih dari cukup. Dengan processing yang nggak begitu kencang ini juga ada sisi positifnya. Selain bisa dipakai secukupnya, baterainya itu juga jadi lebih awet dan pastinya HP-nya itu nggak gampang panas. Gue juga udah ngetes beberapa game dari handphone A53 5G ini. Walaupun nggak bisa dapat di settingan rata kanan, tapi gue pribadi cukup puas sama performa yang dikasih sama Exynos 1280 ini. Contoh di PUBG Mobile, gue bisa dapat di settingan Smooth High dan HD High. Sayangnya buat settingan HDR itu belum bisa. Di game ini gue coba main di settingan Smooth High. Samsung A53 ini juga udah support sama gyroscope. Selama main gue ngerasa cukup berat sih ya. Rasanya tuh kayak pakai performa HP di kelas 2 jutaan. Jujur gue ngerasa sangat nggak nyaman banget main PUBG Mobile. Gue berharap bisa diimprove lagi buat performa terutama di PUBG Mobile. Kalau buat Genshin Impact gue bisa dapet di settingan default low. Di sini gue coba main di settingan default aja ya. Tapi buat FPS-nya gue naikin ke 60 FPS. Selama main di HP ini gue ngerasain responsif banget buat di pencetan layarnya. Cuma kalau pas gue lagi pakai combo dan monsternya itu cukup banyak, HP ini tuh udah mulai kerasa kayak ada penurunan frame drop. Tapi anehnya buat pencetannya ini tuh masih tetap kerasa responsif. Kayaknya ini gara-gara faktor gua download Genshin Impact dari Galaxy Store. Ternyata beneran kerasa lebih enak buat dimainin daripada download di Play Store. Kalau buat game Mobile Legends, game sejuta umat, gue bisa dapat di settingan high dan refresh rate yang udah di high juga. Agak disayangkan HP kelas 5 jutaan gak bisa di settingan ultra. Walaupun selama main di in-game gue masih ngerasain yang cukup enak. Cuma yang pas kerasa nggak enaknya kalau udah main lebih dari 1 jaman. Atau HP-nya udah mulai kerasa agak anget atau panas. Aduh bener-bener nggak enak banget, kerasa banget frame dropnya. Kalau menurut gue pribadi Samsung A53 ini tuh nggak cocok buat game tipe-tipe yang kompetitif gitu. Kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, dan sejenisnya. Tapi kalau buat game kayak MMORPG, Candy Crush, ya masih oke lah. Asal nggak game kompetitif aja. Alasannya ya karena kalau HP ini tuh udah mulai kerasa anget, aduh mulai kerasa banget nggak enaknya. Kecuali pakai fan cooler. Walaupun Samsung A53 ini emang nggak cocok buat game kompetitif, tapi kalau buat dipakai sehari-hari Samsung A53 ini tuh banyak banget poin plusnya. Kayak misalnya hasil foto kameranya di kondisi siang hari, foto yang ditangkap sama Samsung A53 ini tuh kerasa cakep banget. Cocok banget buat orang-orang yang suka posting di sosial media. Ton warna yang ditangkap sama kamera utamanya itu lebih kelihatan pekat buat warnanya. Tapi anehnya, pekat yang dihasilkan itu tetap kelihatan bagus dan gak lebay. Untuk sudut foto juga masih kelihatan cakep buat detailnya. Kalau buat kamera ultrawide, kali ini gue nggak ada komplain nih. Untuk kondisi siang hari, detailnya itu masih kerasa cakep banget. Cuman mungkin yang agak lebay itu di ton warnanya. Karena kadang-kadang di kondisi tertentu, foto ultrawide yang gue hasilkan itu kayak mirip-mirip foto night mode. Ton warna yang dinaikin dan saturasinya juga ikut naik.
Cuma kalau udah masuk ke mode naiknya, ya emang kalian nggak salah dengar. HP ini tuh bisa foto night mode di kamera ultrawide-nya. Cuma hasilnya itu loh, kelihatan banget cuman dibikin terang doang. Detailnya masih terasa ngaco sama kayak foto mode ultrawide-nya. Tapi kondisi ini berlaku buat di kondisi yang bener-bener gelap ya, atau minim cahaya. Kalau untuk di siang hari, overall gue masih suka sama kamera ultrawide dari Samsung A53 ini. Kalau buat kamera depan, jujur gue kurang suka. Apalagi kalau fotonya itu di kondisi yang minim cahaya. Aduh, cakepnya tuh kalau lagi pas foto di kondisi yang bener-bener terang banget. Nyeleket banget gitu mataharinya, baru kelihatan bagus. Oke, jadi ini adalah pengetesan kamera dari Ultra HD 30 fps. Dan dia juga bisa dipakai balik lagi ke wide, kedua kali optical zoom, oke, jadi ini untuk perekaman dari Full HD 60 fps. Ini menurut gue yang paling proper buat rekaman video dari Samsung A53 ini. Kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Dia kalau Full HD 60 fps nggak bisa ganti ke lensa ultrawide. Dia bisanya di zoom doang. Ini sampai 10 kali, cuman detailnya tuh kurang banget. Gue balikin lagi aja, kira-kira kayak gini. Dan ini untuk perekaman kamera depan Full HD 60 fps, karena menurut gue untuk kualitas video itu paling better emang 60 fps doang. Kalau Ultra HD dia kan mentoknya di 30 fps, sedangkan Full HD dia mentok di 60 fps. Kameranya di sini gue menemukan sesuatu yang cukup baru menurut gue, karena ada fitur yang namanya remaster picture. Fitur ini tuh bakal benerin hasil foto yang menurut kita tuh kurang bagus, dan ternyata emang bener-bener dibenerin jadi lebih bagus. Terus ada foto objek eraser juga, mirip-mirip fitur yang ada di Google Pixel. Jadi fitur ini tuh bisa gue pakai buat ngilangin objek yang menurut gue itu cukup mengganggu. Sama yang paling baru itu yang dikenalin sama Samsung di fitur yang namanya fitur Fun. Fitur ini ngasih kita filter dari Snapchat. Kalau gue mah jujur nggak suka sama fitur ini. Tapi kalau kalian yang seorang perempuan mungkin bakalan suka. Atau mungkin seorang laki-laki ya juga bakalan suka. Lanjut beralih ke layarnya. Gue pribadi suka banget sama kualitas layar yang dikasih sama Samsung. Gak ada komplain deh gue. Puas banget dipakai buat sosmed atau nonton film. 120 Hz di layar ini juga manjain mata banget buat scroll apa aja itu jadi lebih smooth. Kalau untuk urusan desain gue itu nggak ada komplain sih ya sebenarnya. Desain khas dari Samsung seri A itu ya emang begini. Justru gue suka bukan dari frame kamera yang dibikin beda sama Samsung dari seri sebelumnya. Tapi yang bikin gue suka itu di pilihan warna yang jadi lebih fresh dari seri sebelumnya. Apalagi warna yang peach yang gue pegang ini. Jujur gue suka banget. Kecuali yang warna hitam sama putih ya. Itu menurut gue masih sama kayak generasi yang kemarin. Kalau buat baterai secara spesifikasi harusnya HP ini tuh bisa bertahan 1 harian atau bahkan 1 hari lebih. Dan Samsung juga ngeklaim kalau Samsung A53 ini tuh bisa bertahan sampai 2 hari. Selama penggunaan ala gua ya emang HP ini tuh bisa bertahan di 1 harian. Tapi yang menurut gue jadi masalah itu di bagian chargernya ya. Soalnya HP ini tuh nggak dikasih charger bawaan. Cuman dikasih kabelnya aja. Saran gua kalau kalian mau beli charger, belilah di merek yang udah cukup terpercaya ya. Kayak Anker, Ugreen, Baseus, dan lain-lain. Oke, langsung aja kesimpulan biar videonya nggak kelamaan. Buat di harga 5,999 atau 6 juta, worth it nggak Samsung A53 ini tuh buat dibeli? Kalau belinya itu pas masa pre-order, menurut gue cukup worth it. Tapi kalau enggak sih ya kurang worth it lah. Cuma kalau harganya udah turun sekitar 500 ribuan, boleh jadi pertimbangan. Terus yang paling gue suka dari HP ini tuh bisa diandelin banget buat dipakai sampai 4 tahun ke depan. Selain hardware yang udah mumpuni, softwarenya juga udah dijamin sama Samsung. Apalagi HP ini tuh udah support sama 5G. Samsung A53 ini juga asik banget buat dipakai hunting-hunting foto buat sosial media.
Selain hasil kameranya yang udah cukup bagus, perekaman videonya juga udah oke banget buat di kelas 5 jutaan. Kelemahannya ya paling buat game tipe kompetitif gitu, gue ngerasain kurang nyaman. Sama kalian itu kudu siapin duit lagi buat beli case, charger, dan TWS. Soalnya HP ini tuh nggak dikasih case bawaan, nggak ada charger, dan nggak ada port jack audio. Segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan sama video gue selanjutnya. Buat link pembelian nanti gue taruh di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak, gue Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.